Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah anak-anak sekalian kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat pada cuaca yang cerah ini di kelas kita tercinta ya. Semoga kebaikan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ya, oke, anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari yang cerah ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk Ananda Bayu. Silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas atensinya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Mas Bayu, Mas apa itu namanya? Mas Dika ada di sini, Mas Dika. Nggak masuk. Oke. Terus Rahmatul Fajri, Violina. Oke ya, alhamdulillah masuk semua ya hari ini ya. Oke, alhamdulillah masuk semua. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita semangat ya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini. Oke, materi kita di pagi yang cerah ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga etos kerja. Apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja? Nah, ini nanti akan Bapak tayangkan sebuah video yang nanti tolong kalian analisis video tersebut. Kalian cerna video tersebut, terus kalian diskusikan dengan teman sejawat terkait dengan video tersebut. Jadi video itu nanti akan menuntut kalian agar kalian berpikir secara mendalam terkait dengan apa itu berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja ya. Oke. Cahaya Ramadan dipersembahkan oleh meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Oke, dari video tersebut ya, mungkin kalian telah apa itu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, sebelum kalian menelaah, Bapak juga ingin memberikan sebuah proyek ya atau pekerjaan untuk kalian semua. Di mana sistemasi kita saat ini pembelajarannya akan berbeda-beda. Dalam hal ini apa? Diferensiasi. Untuk proses pembelajaran kita kali ini dalam menelaah materi kita berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, akan ada sistem pembelajaran visual, non visual, dan kinestetik ya. Dalam hal ini Bapak menginstruksikan ke kalian untuk membuat beberapa karya atau proyek yang nanti setelah selesai akan kalian presentasikan. Tema proyek kita adalah berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Bisa dimengerti? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi nanti kalian buat karya tulis kalian yang sesuai dengan fashion belajar kalian ya, terkait dengan kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja ya. Oke, alhamdulillah ini kita sudah berdiskusi ya selama beberapa menit. Alhamdulillah kita sudah menghasilkan beberapa contoh karya
Nah, kebetulan anak-anak sekalian dari karya-karya kalian tersebut silakan dikirim via email ke Pak Rifa ya. Sekarang juga kalau tadi sudah Pak Rifa lihat beberapa sudah selesai. Dikirim via email ke Pak Rifa, nanti akan Pak Rifa tampilkan di slide PowerPoint. Oke, terima kasih, nampaknya sudah banyak yang masuk ke email Pak Rifa. Oke, kita tampilkan dulu. Dari kelompok pertama. Wah, membuat sebuah komik. Ya, oke, silakan maju ke depan, Mbak Sofi dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan buku masyarakat dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Sylvie dan juga Vincent. Komik ini menggambarkan pentingnya etos kerja yang kuat dalam berlomba-lomba mencapai prestasi di bidang pendidikan. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa keberhasilan tidak diraih secara instan, melainkan melalui kerja keras, disiplin, dan sinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Melalui cerita ini juga, kita belajar bahwa keberhasilan bukan hanya soal memenangkan kompetisi, tapi juga tentang proses pembelajaran disiplin dan sikap rendah hati untuk menerima bimbingan dari orang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kita plus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke proyeknya. Jadi proyeknya yang dibuat oleh kelompok 1 ini sesuai fashion belajar mereka, yakni sebuah komik ya, sebuah cerita bergambar di sini ya. Sangat bagus, sangat inspiratif ya, dan sangat kreatif. Oke, lanjut kepada kelompok 2. Sudah masuk kepada emailnya Pak Rifa, di komputernya Pak Rifa ini. Untuk kelompok 2 ternyata membuat narasi cerita ini ya. Oke, silakan maju untuk kelompok 2. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fajrin. Dan saya Violina Nur Aini. Dan saya Diana Halini Nugraha. Dan saya Nasrata Putri Istanbul. Saya Anastasia Yudhoyono. Hasil dari kerja kelompok kami adalah membuat karya tulis yang akan disampaikan oleh Violina. Baik, kami memilih untuk membuat narasi cerita yang berjudul Ribuan Kali Khatam Al-Quran. Nah, di dalam cerita tersebut ada tokoh yang bernama Abdullah bin Idris Al-Audi Al-Kuti. Beliau adalah seorang ulama hadis yang sering khatam Al-Quran sebanyak 4.000 kali khatam Al-Quran di rumahnya. Peristiwa serupa juga terjadi pada Abu Bakar bin Iyasi Al-Asyadi Al-Kuti Al-Hayat. Beliau menulis lebih dari 90 karya dan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali di musola pribadi. Nah, cerita tersebut adalah salah satu kisah yang menceritakan tentang berlomba-lomba dalam ibadah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagaimana tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan Quran Surah Al-Maidah ayat ke-48. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ke plus untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 membuat sebuah narasi cerita ya, cerita hikmah ya. Sama-sama bagusnya, sama-sama kreatifnya. Asalkan sesuai dengan pakem belajar kalian, itu amat sangat bagus. Oke. Kelompok 3 sudah masuk ke scenes-nya Pak Rifa ya ini ya. Oke, kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya cintai. Yang terhormat Bapak Rifa selaku guru mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam.
Kali ini kami akan presentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Bayu Haji Aryawan. Dalam bekerja, setiap karyawan harus memiliki etos kerja, sehingga merasa termotivasi saat menyelesaikan tugasnya. Setiap orang harus memiliki motivasi agar memiliki etos kerja. Pentingnya etos kerja sih, apa itu? 1. Meningkatkan produktivitas. 2. Meningkatkan kualitas kerja. 3. Mempererat ikatan antar individu. 4. Meningkatkan kepuasan kerja. Ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap profesionalitas. 1. Bertanggung jawab. 2. Profesional. 3. Disiplin. 4. Selalu belajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya akan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, timpul untuk kelompok 3, silakan duduk untuk kelompok 3 ya. Terima kasih. Menuju ke pembelajaran kita yang akhir, kita akan lihat sejauh mana kalian menangkap terkait dengan materi kita berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja ya. Coba Mas Agilang, menurut Mas Agilang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang Mas Agilang pahami sejauh mana? Monggo. Menurut saya yaitu seperangkat nilai yang menekankan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam menjalankan tugas. Oke, terima kasih Mas Agilang ya. Oke, itu sebuah bentuk apa itu namanya pendapat pribadi yang sudah sangat mumpuni menurut Pak Rifat. Dari teman-teman yang lain mungkin berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ingin mengungkapkan pendapatnya, monggo terakhir. Oke, Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Menurut saya ini etos kerja ini sangat penting ya Pak. Soalnya di dalam etos kerja ini harus menekankan keprofesionalan. Nah di profesional ini nanti kan harus jujur, disiplin. Jadi seumpama kita itu jujur, kita nanti dapat dihormati. Terus juga kita dapat menjadi contoh Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah juga cukup bagus dari argumentasinya Mas Bayu ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian ya. Ini kebetulan tadi dari beberapa teman di kelas sudah mengutarakan pendapatnya, mengutarakan asumsinya dari pemahaman materi kita kali ini. Terima kasih, kita keep applause bersama-sama atas proses pembelajaran kita kali ini. Oke, anak-anak sekalian, sebelum menuju akhir pembelajaran, di depan ini telah muncul beberapa soal asesmen terkait dengan materi kita berkompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Yang linknya dari kuisis tersebut sudah Bapak kirimkan ke grup kelas kita. Nah, silakan nanti dikerjakan di rumah untuk pada pertemuan kita selanjutnya untuk mengukur seberapa pemahaman kita terkait dengan materi kita kali ini. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana aplikatifnya etos kerja dan juga kompetisi dalam kebaikan di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pelajar. Ya, oke. Sebelum kita tutup, ya, silakan Mas Faul nanti memimpin doa kita ya. Nanti setelah kita berdoa, kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Kepada Mas Faul dipersilakan. Siap, berdoa mulai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian yang hebat. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kita minggu depan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.